Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Mas Iki vlognya orang Indonesia yang berada dekat Malaysia. Oke di video kali ini Mas Ikinya agak ngevlog, terus Mas Ikinya juga ingin cerita ataupun ingin curhat pertama kali ke Malaysia. Mas Iki ini sangatlah terkejut ya. Kenapa Mas bilang begitu ya? Soalnya Mas Ikinya ya dulu masih di kampung. Ya biasa isu-isu yang nggak baik tentang Malaysia, Rek. Ini bukan semuanya ya, Rek, tapi sebagian kayak gitu. Oke. Jadi Mas Iki ingin seperti kultur shock kayak gitu ya mungkin ya. Kultur shock, Rek, kayak gitulah. Mungkin Mas Iki ingin cerita pertama kali merantau ke Malaysia ataupun pertama kali melihat negara Malaysia. Kayak gitu ya, Rek ya. Oke, Rek. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa juga sokong channel ini dengan cara subscribe, like, and comment, and share-nya. Oke deh, pertama kali Mas Iki ke Malaysia tuh tahun 2000 berapa ya? 17. Ya, dekat 18 lah orang akhir bulan juga. 2018 Mas Iki masuk Malaysia terus ke Sepang dulu terus pergi medical di Wangsa Maju kalau nggak salah ya. Kan medical dulu Rek, Wangsa Maju. Nah, Mas Iki selama di perjalanan ini sangat kagum Rek. Kenapa kagum? Kenapa Mas? Ya sana kagum. Wow, jalanan di Malaysia ini bagus-bagus dan besar-besar ya. Dan juga beratun. Waktu itu Mas Iki dari KLAE menuju ke apa namanya ya? Ke KLAE ke KL. Iya ya. KLAE Selangor kalau nggak salah ya. KLAE Selangor menuju ke KL. Nah, kayak gitu Mas Iki terkejutnya, wah jalannya bagus dan sangat bersih dan lebar-lebar. Dan di waktu itu, Rek, Mas Ikinya ajab. Itu pertama kalinya Mas Iki juga terkejut ataupun kaget gitu ya. Yang dulu ini bukan yang sekarang. Kalau sekarang mah memang udah biasa ya kan. Mas Ikinya apa kaget kenapa? Oh, kok ini jam kayak gini kok gak ada yang bunyi horn gitu, gak ada yang bunyi horn, terus gak ada yang apa nama kayak selap-selip kayak gitu yang biasanya Mas Iki kalau pergi itu apa kan Mas Iki sebelum ke Malaysia itu ke Surabaya dulu ke Bandar itu dua kalinya ke Surabaya ke Bandar. Jadi kalau di Bandar di kampung Mas Iki itu ya di negara Mas Iki itu selap-selip udah bunyi horn kayak ada orang marah gitu. Tapi di Malaysia ini kok meskipun jam meskipun kok gak ada jam gitu ya. Dan singkat ceritanya Mas Iki udah sampai ke kilang beda kilang soalnya bos Mas Iki dulu bapaknya bos sekarang itu beda dia punya kilang 3 biskuit es krim roti itu Mas Iki diletak di kilang es krim beda jauh dengan abang dengan kawan-kawan Indonesia ya soalnya di kilang roti itu banyak kawan-kawan Indonesia kalau di kilang es krim ini banyak macam ada Myanmar, Bangladesh dan orang sini orang tempatan orang Melayu asli 4 orang kalau nggak salah iya 4 orang terus Mas Iki pertama kerja itu ke Malaysia tuh ya apa namanya juga Mas Iki juga kaku kurang apa gitu kan biasalah orang pertama merantau kan kaku malu-malu gitulah memang orangnya Mas Iki itu malu-malu kucing gitu kalau dikasih mau gitu Rek. Jadi Mas Iki pertama merantau itu ya bukan ada Indonesianya cuma Mas Iki dan teman Mas Iki. Teman Mas Iki juga malu-malu mau nyapa Mas Iki. Mas Iki malu-malu gitu bertanya. Ya Mas Iki kerja aja, Rek. Yang pertama yang akrab sama Mas Ikinya ini bukan orang Bangladesh, Myanmar ataupun siapa lagi satunya. Pakistan kalau nggak salah ya. Ya lupa soalnya Rek, maaf Rek. Pakistan, iya kalau nggak salah Pakistan itu. Rohingya, ya Rohingya. Nah, yang nyapa duluan yang akrab sama Mas Ikinya nih Re ya, orang Malaysia, orang Melayu, orang Nibong tebal yang sering Mas Iki ceritakan. Mas Iki nggak sempat main-main ke sana, soalnya kontaknya cuma bisa di Facebook ataupun di Instagram. Jadi buat kalian ingin kontak-kontakan ataupun ingin bersahabat sama Mas Iki boleh kunjungi di Instagram Mas Iki juga namanya, oke? Jadi Mas Iki yang pertama kenal tuh sama akrab juga itu ya sama orang Melayu. Nah, Mas Iki tanya,
sama Akak ini dan juga abang itu orang Sabah, satunya Sabah Kinabalu, terus satunya itu orang Nibong Tebal, satunya itu orang Ijo. Masih kita tanya, masih kan anu ya tanya lah ragu-ragu. Ah, Akak nih, Akak ini orang Malaysia asli. Iyalah, orang Malaysia asli. Awak kira saya orang Bangladesh? Sambil ketawa guro-guro kayak gitu. Enggak, soalnya baik sangat. Kita nih Dek, kita selalu menghargai yaitu warga apa namanya? Warga Indonesia kayak gitu. Wow, kataku. Ya Kak. Iya, Ade tuh jangan takut untuk bertanya ke kakaknya kayak gitu, Rek. Wah, jadi orang Malaysia ini kayak gini orangnya ramah-ramah ya ternyata kayak gitu Mas Iki berpikir lagi, Rek. Loading ya, ada loading sampai ditegur sama kakaknya tuh. Loading, loading itu ya kan, loading Mas Ikinya bertanya gini, kok kayak gak kayak berita-berita hoax tuh gue gak sama kayak berita-berita hoax kayak gitu. Jadi Mas Eki tuh kaget dan akun juga wah ternyata orang Malaysia ini ramah-ramah gitu. Yang nyapa duluan tuh orang Malaysia baru itu orang Indonesia, orang senegara Mas Iki gitu loh, Rek. Dia baru Mas Ikinya dulu nyapa orang mana Mas ternyata beliau ini orang Medan orang Kisaran baru kita nyomong oh ini orang ini jarang ngomong katanya kata kakaknya tuh ini orang jarang ngomong memang Dek ya. Jangan salah paham katanya oh kayak gitu dan itulah apa namanya cerita Mas Eki yang kedua kalau cerita yang memang orang Malaysia ini baik-baik ya kalau apa namanya tuh ya apa namanya itu suka menolong dan suka baik gitu ya apa namanya tadi ya gak memandang kita tuh seperti warga asing lah warga pendatang lah enggak kalau orang Melayu nih ya Melayu Malaysia nih ya baik sama kita dan juga Mas Ikinya kan dulu apa namanya juga ya apa sering juga dibelanja sama orang-orang Malaysia nih pokoknya kalau masih ingat terharu betul lah sama orang Malaysia tuh kakeknya dan kakak kita nama Mas Iki lagi yang nomor 3 nomor berapa lah pokoknya nomor sekian kakaknya Mas Iki lagi di Malaysia ini ya Rek ya di Malaysia ini ya apa tuh apa namanya ya apa namanya aduh apa dan orang Malaysia ini ya menurut Mas Iki ya tapi juga banyak juga lah gak mau melihat orang lain kesusahan itu yang Mas Iki sangat respect dengan orang Malaysia deh ingin selalu membantu gitu kalau kita apa namanya apa bingung kita mau apa gitu pasti ditanya dulu kenapa apa hal ada hal ke ada apa oke ke awak oke ke itu Rek yang Mas Iki wow oh ini apa ya rasa kepeduliannya itu loh sangatlah tinggi gitu loh Rek. Jadi Mas Iki berpikir ya orang-orang ini yang buat berita-berita hoax ini belum pernah pergi ke Malaysia langsung ini kayak gini Mas Ikinya Rek. Belum pernah pergi ke Malaysia langsung makanya mereka tuh asal-asalan gitu loh disamaratakan gitu loh ya ini bukan bukan menjelek-jelekan tapi memang ya faktanya seperti itulah Rek ya jadi Mas Iki ini menceritakan pengalamannya Mas Iki aja yang berada di Malaysia ataupun kagetnya gitu ya. Dan di Malaysia ini lagi Mas Iki temukan lagi tertib. Tertibnya segi apa Mas? Tertibnya tuh segi dari bukan dari apa ya dari beratur juga mau naik apa MRT LRT ataupun naik bus sekalipun orang Malaysia itu beratur beratur 1 2 3 naik satu turun pun beratur kayak gitu gak mau saya dulu enggak orang Malaysia itu ya itu yang masih kagumi dan masih kagetin lah luar biasa sekali orang-orang Malaysia dan orang-orang Malaysia ini suka bersedekah kok bilang gitu mah jangan selalu membela Malaysia nah buktinya orang Malaysia ini suka bersedekah ya karena Mas Iki sudah pernah merasakan gitu loh Mas Iki waktu pertama kali juga kerja di Malaysia itu Mas Iki juga pernah cerita di channel sebelumnya kebaikan orang Malaysia ini memang tak ada habisnya lah kalau Mas Iki ceritakan ya kalau Mas Iki ceritakan bisa sedih lagi kayak gitulah pokoknya ya oke deh mungkin videonya sampai di sini itulah cerita Mas Iki pertama kali kaget pertama kali datang Malaysia kaget kayak gitu ya
kaget ke Malaysia bahwasanya gak seperti berita-berita yang Mas Iki lihat ataupun Mas Iki dengar. Hoax semua itu, orang-orang Malaysia nih ramah-ramah, baik-baik. Bosnya orang-orang Malaysia nih dianggap keluarga ya semua. Tapi ya kalau masalah tempat ya Rek, ya gak semua orang beruntung seperti Mas Ikinya gitu. Kalau tempat tinggal ada yang bayar tapi murah lah, gak terlalu mahal lah kayak gitu. Contohnya tuh dengan Mas Iki di Saalam itu cuma bayarnya 60 ringgit sama bil airnya. Wah, termasuk murah. 60 ringgit itu Rek sekitaran 160 ribu. Iya, 160 ribu kayak gitu lah. Itu masuk murah ya Rek, karena ini apa namanya di Saalam itu lumayan bandar juga kayak gitu. Oke Rek, mungkin videonya sampai di sini saja. Kalau kalian suka dengan video ini, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, and comment, share-nya. Apa-apa benda, komen dekat bawah. Janji kalian jangan bergaduh. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rek. Jumpa lagi tahu di next video. Bye-bye.